senang jadi anak Tuhan. Halo adik-adik. Kurang semangat ah. Hai adik-adik. Halo. Ya, kita bertemu lagi di ibadah persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibai. Hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak dari Klasis Makale Utara. Nah, semuanya tenang. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mengangkat pujian Kasihnya Seperti Sungai. Musik. Ayo semuanya bertepuk tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ayo sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Semuanya tetap berdiri. Kita akan masuk dalam doa fotum. Namun sebelum itu kita menyanyi, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nyatakan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulang pujian kita, Bapa Engkau Sungguh Baik. Dan doa potong sebentar oleh Pendeta Daniel Pengelola. Engkau
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait dan semua yang mengikuti ibadah ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, sehingga kami ada karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami sedang melakukan ibadah sekolah minggu Gereja Kibait. Tuhan yang akan mengurapi hamba-hamba-Mu, dan Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, sehingga apa yang dilakukan saat ini membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi semua. Kami tabiskan ibadah sekolah minggu Gereja Kibait pada pagi hari ini atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang beribadah mengatakan amin. Ayo semuanya berdiri lagi. Kita akan menyanyi Saya Bukan Pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo kita ulang pujian kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Semuanya tetap berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas gelar Raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal.
Amin. Semuanya silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Daniel Siampa. Dipersilakan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu saat ini atas kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan oleh karena hari ini kami boleh bersama-sama menyembah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan lewat ibadah kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa sepanjang minggu Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah pimpin kami semua dalam menjalani seluruh aktivitas kami. Bahkan kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami bahwa dalam beberapa hari ini Tuhan berkenan sehingga sudah ada yang bisa mengikuti pelajaran di sekolah lewat dengan tatap muka dengan guru mereka. Walaupun Tuhan di beberapa tempat anak-anak kami masih banyak yang harus mengikuti pelajaran secara daring. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kami. Tuhan menjauhkan dari kami susah mara bahaya termasuk virus corona sehingga kami semua bisa sehat sampai saat ini. Dan mungkin ada adik-adik kami, teman-teman kami yang waktu lalu terpapar dengan virus corona, tapi kami bersyukur Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memulihkan sehingga sampai saat ini kami semua boleh sehat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan memberkati anak-anak kami, teman-teman kami sekolah minggu dimanapun berada, dalam kehidupan, dalam keberadaan mereka semua, dalam pertumbuhan baik secara fisik, mental, terlebih secara rohani. Tuhan terus mempertumbuhkan secara normal. Demikian pun Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hikmat dan pengetahuan yang baik dari Tuhan. Karuniakan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, tambahkan hikmat bagi mereka, khususnya di dalam dunia pendidikan mereka semua, agar mereka bisa meraih cita-cita mereka, sukses, nama Tuhan diagungkan. Demikian pun Tuhan memberkati orang tua masing-masing, berikan hikmat, kuasa serta wibawa dalam membimbing anak-anak kami di jalan kebenaran Tuhan. Demikian pun seluruh guru-guru sekolah minggu, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, Engkau beri hikmat dan kemampuan, sukacita serta kesabaran, sehingga mampu untuk membimbing teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu di jalan kebenaran Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan memberkati pengurus sekolah minggu, baik di tingkat jemaat lokal, klasis, bahkan tingkat sinode gereja Kibai, agar supaya mereka mampu untuk melaksanakan pembinaan, memajukan pekerjaan Tuhan melalui persekutuan sekolah minggu ini, sehingga lewat persekutuan sekolah minggu gereja Kibai, maka anak-anak Tuhan dapat banyak dijangkau, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang sudah ada boleh bertumbuh secara rohani, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa kami di dalam surga, lewat ibadah kami saat ini, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Allah kepada kami, sehingga dapat menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pun kalau ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus yang adalah tabib semawi menjamah tubuh mereka, sehingga oleh bilur-bilur Yesus teman-teman kami yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pun berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai di pelosok tanah air, agar supaya mereka dengan hikmat dan kemampuan dari Allah
dapat memimpin daerah kami, negara kami, sehingga ya Tuhan, di negara kami ini selalu ada kedamaian. Kami boleh leluasa untuk beraktivitas, juga leluasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa kami di dalam surga, sempurnakanlah syafaat kami ini, karena semua ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ustam. Namun sebelum itu semuanya bangkit berdiri, kita mengangkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ayo kita ulang pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kepada kakak dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, tentu sehat-sehat semuanya. Kenapa tidak? Karena disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita bersukacita di dalam Tuhan, kita bersyukur di dalam Tuhan, kita berterima kasih di dalam Tuhan, karena Tuhan memberkati kehidupan kita 1 minggu yang lalu hingga pada hari ini luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan berikan waktu bagi kami bersama-sama untuk beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah dan juga di tempat-tempat khusus yang kami kumpul bersama-sama teman-teman kami dan juga saudara seiman kami. Tuhan Yesus, hari ini kami siap membaca, mempelajari firman kebenaran Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Cup, apaan sih Bruno? Cup, kakak lawan. Bruno bagaimana? Cup, tusuk. Aduh, Bruno pelan-pelan dong kalau main-main, gimana sih? Kakak kalah, we. Wah, adik-adik, Bruno ini main-main sama kakak tapi tusuk betulan di dada kakak. Aduh, sampai sakit sekali. Bruno sini bagaimana? Kakak sih tidak memakai alat bantu, jadi kakak kalah. Waduh, bagaimana sih Bruno? Kakak kan tidak siap. Bruno langsung mau main-main segala. Akhirnya kakak kalah deh, karena kakak tidak pakai alat. Nah itu deh kakak, aku menang. Ya iyalah, menang. Apa boleh buat? Adik-adik, kalian lihat tidak Bruno main-main sama kakak? Waduh, tanpa pengetahuan kakak, tanpa kakak tahu, Bruno mau main-main segala macam, pakai pedang-pedangan lagi. Padahal kakak tidak pakai apa-apa, ya kena dong. Nah adik-adik, untuk itu hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau mempelajarinya yang kakak pilih dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Ya, bagaimana adik-adik? Sudah dapat alamat Alkitabnya?
Kakak ulang ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Nah, di Alkitab kakak dan di Alkitab adik-adik, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema perlengkapan rohani. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan yang kakak telah bacakan untuk kita bersama-sama. Adik-adik di rumah, judul cerita kita hari ini adalah perlengkapan senjata Allah. Wah, perlengkapan senjata Allah? Adik-adik tahu tidak apa itu perlengkapan senjata Allah? Pasti penasaran ya. Adik-adik pernah lihat tidak tentara TNI Polri dengan lengkap, dengan tegap, menggunakan pakaian yang lengkap, ada helmnya, ada rompinya, ada senjatanya, ada larasnya, ada ikat pinggangnya. Wah, luar biasa. Tapi hari ini kita akan melihat bersama-sama kalau Bapak Rasul Paulus mengatakan akhirnya, maksudnya adalah sekarang ini dan seterusnya kita mengandalkan kekuatan, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan dari Allah melalui kuasanya. Ada tidak yang bisa bertahan mengangkat beban 5 kilo dalam waktu 1 jam? Ada tidak? Ya mungkin ada ya, tapi ada juga yang tidak. Kalau kakak sih, waduh, sudah gelisah, angkat beban 5 kilo, sudah gelisah. Wah, itulah kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak mampu. Tapi kita mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan melalui kuasanya. Adik-adik sekalian, kakak juga penasaran. Firman Tuhan tadi mengatakan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Dan di ayat berikutnya, ambillah senjata Allah itu, perlengkapan senjata Allah itu. Wah, penasaran ya adik-adik? Kita lihat bersama-sama. Apa sih yang dimaksud Rasul Paulus perlengkapan senjata Allah itu? Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Adik-adik kalau ke sekolah pasti pakai rim ya, atau ikat pinggang. Kenapa? Apa sih fungsinya? Mengapa harus pakai rim? Supaya tidak kedodoran deh celananya ke bawah. Maksudnya supaya kuat. Nah, firman Tuhan juga mengatakan perlengkapan senjata Allah yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kita siap
melakukan, menjalankan kebenaran sesuai dan standar dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah berbaju sirahkan keadilan. Wah, berbaju sirahkan keadilan. Oh, mungkin ya kalau TNI Polri sekarang pakai baju perangnya itu rompi yang dibuat yang cukup tebal sehingga peluru tidak dapat menembus di dada, paru-paru dan perutnya. Kalau zamannya Rasul Paulus, khususnya tentara Romawi pada saat itu punya wilayah kekuasaan yang cukup luas sekali. Salah satu jajahannya adalah Israel. Sehingga kalau tentara Romawi pergi bertempur, dia menggunakan dan memakai baju sirah. Apa sih gunanya baju sirah? Oh, ternyata gunanya baju sirah melindungi bagian yang vital. Di antaranya tadi kakak bilang ada paru-paru, ada jantung, ada perut, supaya kalau lawan datang menyerang tidak mampu menembus dadanya dan tidak mengena dari pedang itu. Wah, luar biasa. Tapi baju sirah ini adalah melambangkan keadilan. Mengapa ya keadilan? Karena Allah kita maha adil, sehingga kita juga menyatakan dan mempraktikkan keadilan itu di dalam kehidupan kita. Mau lihat buktinya? Wah, waktu Tuhan Yesus menyatakan keadilan dan kasih-Nya melalui putranya yang tunggal, kematiannya di atas kayu salib. Bukti bahwa Dia menyatakan kasih-Nya dan Dia menyatakan keadilannya bagi kita. Perlengkapan senjata Allah yang berikut adalah apa ya? Aduh, wah, kasut. Apa sih itu kasut? Kasut adalah alas kaki. Ya mungkin kalau tentara sekarang dia pakai laras. Kalau tentara Romawi dia memakai kasut sehingga kalau dia berjalan berbaris kakinya tidak sakit menginjak batu dan tidak ditusuk duri. Tapi maknanya di dalam gambaran kasut ini adalah kerelaan. Apa adik-adik? Ulang dong, kakak mau dengar. Kerelaan. Wah, luar biasa, pintar semua. Kerelaan maksudnya adalah kita tulus hati, kita rela menjadi saksi Tuhan. Wah, mungkin adik-adik katakan, wah kakak, saya tidak bisa bersaksi seperti kakak-kakak guru, seperti bapak ibu pendeta, guru Injil, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bersaksi kita dengan tulus rela bukan saja seperti itu, tetapi melalui perkataan kita, bilang sama papa mamanya, terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih kakak, terima kasih adik, terima kasih opa, terima kasih oma. Dan untuk semua keluarga kita menyatakan perkataan yang baik. Wah, kita dapat bersaksi bagi mereka. Bisa-bisa papa mamanya, keluarganya bilang, wah anak-anakku sekolah minggu luar biasa, saya diberkati melalui perkataannya. Dan juga kita bersaksi melalui perbuatan. Kita bisa menolong sesama kita, menolong papa mamanya. Wah, luar biasa adik-adik. Dan perlengkapan senjata yang berikut adalah perisai. Wah, adik-adik pernah lihat tidak perisai? Wah, kalau kakak sih pernah lihat, tapi di televisi ketika menonton. Pernah juga lihat tapi di gambar. Adik-adik bagaimana? Pernah tidak lihat perisai? Wah, perisai digunakan oleh tentara Romawi untuk melindungi tubuhnya agar dapat bertahan, melindungi tubuhnya agar terhindar dari panah, terhindar dari pedang dan barang-barang tajam. Nah, perisai kita bukan yang seperti dipakai oleh tentara Romawi, tetapi perisai kita adalah iman. Iman kita kepada Kristus. Wah, makanya kita harus yakin, kita harus percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan Yesus yang diam di dalam hati dan hidup kita, yang menguasai kehidupan kita. Luar biasa ya. Yang berikut perlengkapan senjata yang dipakai di zamannya tentara Romawi yang dikatakan oleh Bapak Rasul Paulus adalah apa ya? Ketopong yang dipakai di kepala.
Ketopong ini gunanya untuk melindungi tentara Romawi dari serangan benda-benda tajam supaya tidak tembus di kepalanya. Tapi bisa juga ya, ketopong ini melindungi adik-adik dari pikiran yang tidak-tidak. Pikiran yang mau berbuat jahat dihindari. Pikiran untuk berbuat jahat kepada teman-temannya dihindari. Pikiran untuk melakukan sesuatu rencana yang jahat dihindari. Bahkan melindungi kita agar kita tidak mudah digoda oleh iblis. Bagaimana adik-adik? Ada tidak yang pernah digoda oleh iblis? Misalnya kalau di rumah, wah, gadget-gadgetan, pegang HP sampai lupa makan, tidak bantu mama papanya, tidak buat pekerjaan rumahnya. Wah, ternyata bisa saja dia digoda oleh iblis. Makanya kalau iblis mau menggoda, ingat, lawan dengan iman. Bilang sama Tuhan Yesus, jauhkan daripada saya. Luar biasa. Berikut perlengkapan senjata Allah yang digunakan tentara Romawi pada saat itu dan yang dikatakan oleh Bapak Rasul Paulus adalah pedang. Adik-adik pernah lihat tidak pedang? Wah, kalau kakak sih pernah, tapi lewat gambar dan nonton di televisi. Wah, pedang ini gunanya untuk menahan serangan musuh dan dipakai sebagai alat untuk membela diri. Wah, luar biasa ya. Tapi pedang yang kita gunakan bukan seperti yang dipakai oleh tentara Romawi, tetapi pedang yang kita gunakan adalah pedang roh. Adik-adik ingat tidak cerita kakak-kakak kita minggu yang lalu? Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia menjanjikan seorang penolong. Siapa ya penolongnya? Roh Kudus. Nah ini dia, kita gunakan pedang kita yaitu roh. Pedang Roh Kudus yakni firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan, minta kepada Roh Kudus agar dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan ini. Wah, bagaimana adik-adik? Luar biasa ya. Kiranya hari ini kita bisa diberkati melalui firman Tuhan. Bagaimana kita menggunakan, memakai, mengambil perlengkapan senjata Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rasul Paulus. Dan yang amat penting adik-adik, ketika kita sudah menggunakannya, kita memakainya, Rasul Paulus mengatakan, jangan lupa berdoa. Wah, adik-adik di rumah, siapa yang biasa berdoa atau pimpin doa di rumahnya? Pasti banyak ya. Salah satunya misalnya mau doa makan, doa tidur, doa baca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Makanya Bapak Rasul Paulus memesan agar berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan Injil agar disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberikan keberanian untuk berkata-kata, berbicara, sehingga orang lain dapat menerima Injil, mendengarkan kabar yang gembira tentang Injil itu, yaitu tentang kuasa Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Tapi Bapak Rasul Paulus juga berpesan di akhir ayat, di ayat 20, jangan juga lupa doakan Bapak Rasul Paulus, karena ketika surat ini ditulis, Bapak Rasul Paulus berada dalam penjara. Wah, dia mohon dukungan anak-anak sekolah minggu untuk mendoakannya supaya dia juga kuat, berani memberitakan Injil itu. Wah, bagaimana adik-adik? Pernah tidak doakan Bapak Ibu Pendeta, Guru Injil, Penatua Diaken, atau mendoakan orang tuanya agar juga diberi kekuatan, keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan? Pasti pernah ya. Seperti kakak juga mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan siapapun yang memberitakan Injil agar disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberi keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Bagaimana adik-adik? Wah, luar biasa. Kiranya firman Tuhan hari ini kita pahami, kita mengerti, dan kita juga lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu,
kami telah pelajari, kami telah mendengar ceritanya, bagaimana kami kenakan dan mengambil perlengkapan senjata Allah yang diajarkan oleh Bapak Rasul Paulus. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita belajar lagu baru yang berhubungan dengan cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan tadi ya. Perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, sepatu kerelaan, beritakan Injil Allah. Kenakan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, itulah semua senjata Allah. Generasi perkasa, hey, dalam iman. Mari kita ulang ya adik-adik. Ikat pinggang kebenaran, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, sepatu kerelaan, beritakan Injil Allah. Kenakan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, itulah semua senjata Allah. Generasi perkasa, hey, dalam iman. Ya, bagaimana adik-adik? Nanti pelajari di rumah. Tapi kalau adik-adik sudah tahu, sudah hafal, silahkan temponya ditambah biar lebih ceria, lebih bahagia sebagai Laskar Kristus. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita dan doa persembahan sebentar oleh Pendeta Paulus Taruklinggi. Namun sebelum itu kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, baik anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh anugerah-Mu memberikan kesempatan yang sangat berharga. Kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bahkan anak-anak kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu dalam hati mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah pakai dalam pelayanan, secara khusus dalam pemberitaan firman-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui ibadah ini anak-anak kami telah memberikan persembahannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan anak-anak-Mu dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa,
sertai ibadah kami sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya persilakan semuanya bangkit berdiri dan doa berkat sebentar oleh Pendeta Aris Randan. Dan kita menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulang pujian kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, tanyakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.